Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan ayat Al-Quranul Karim berkait dengan sedekah, bab tentang silaturahmi, terkhusus silaturahmi kepada kedua orang tua, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Shadaqallahul Adzim. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka kedua sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-25. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Mujahid rahmatullah alaih bahwa tafsir ayat di atas adalah, jika ia telah menjadi tua atau berusia tua dan kamu mesti mencuci kencing dan berak mereka, maka jangan sekali-kali berkata uff, karena mereka juga telah mencuci kencing dan berakmu pada waktu kecil. Ali radhiyallahu anhu berkata, jika ada perkataan biadab yang lebih rendah derajatnya dari perkataan uff, maka Allah SWT tetap akan mengharamkannya. Seorang bertanya kepada Hasan radhiyallahu anhu, apa ukurannya durhaka kepada orang tua itu? Apa ukurannya durhaka kepada orang tua itu? Ia berkata, tidak memberi mereka dari harta yang kita miliki, tidak menemui mereka dan melihat mereka dengan tatapan yang tajam. Ketika seseorang bertanya kepada Hasan radhiyallahu anhu apa maksudnya berkata dengan baik kepada mereka, ia berkata, memanggil mereka dengan sebutan bapak, ibu, jangan hanya menyebut namanya. Diriwayatkan mengenai tafsir ayat di atas dari Zubair bin Muhammad radhiyallahu anhu, bila mereka orang tua memanggil, jawablah dengan ya, saya hadir. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa maksudnya adalah hendaknya berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Seseorang bertanya kepada Sa'ad bin Musayyab rahmatullah alaih, di dalam kitab Al-Quran banyak sekali didapati perintah agar berbuat baik, dan saya memahaminya, tetapi saya tidak paham maksud perkataan yang mulia. Ia berkata, sebagaimana seorang hamba sahaya yang sangat bersalah berbicara dengan tuanya yang sangat keras wataknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bersama satu orang yang sudah tua. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ini siapa? Ia menjawab, ini ayah saya. Rasulullah SAW bersabda, jangan berjalan di depannya, jangan duduk sebelum ia duduk, jangan memanggil mereka hanya dengan menyebut namanya, dan jangan berkata kepada mereka perkataan yang buruk.
Seseorang bertanya kepada Urwah radhiyallahu anhu, di dalam Al-Quran ada perintah untuk menunduk di hadapannya. Apakah maksudnya? Ia menjawab, jika mereka mengucapkan perkataan yang tidak kamu sukai, maka janganlah kamu memandangnya dengan pandangan yang tajam, karena ketidaksukaan seseorang akan diketahui dari pandangannya yang tajam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kepada ayahnya dengan pandangan yang tajam, ia bukan anak yang taat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendirikan sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya lagi, setelah itu amal-amal yang mana? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, setelah itu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihad fi sabilillah. Demikian, dan mari kita sampaikan pentingnya ayat ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.